Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pendanaan usaha baru. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah dalam pencarian modal usaha. Ada beberapa masalah yang sering kita temui dalam pencarian modal usaha. Antara lain, pertama, kurangnya ketajaman bisnis. Misalnya tidak jeli melihat peluang, tidak dapat mengadaptasi dan baik. Ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Wirausaha yang kurang siap menghadapi dan melakukan perubahan tidak akan menjadi wirausaha yang berhasil. Yang kedua, kurangnya pengalaman bisnis. Kurangnya pengalaman bisnis baik dalam kemampuan mengkoordinasi, keterampilan, mengelola sumber daya manusia maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan. Yang ketiga, harus dapat mengidentifikasikan lebih dahulu kebutuhan modal, baik secara finansial maupun berupa mesin. Yang keempat, harus ada proyeksi laba dan proyeksi mengenai tingkat pengembalian investasi. Yang kelima, harus ada identifikasi tujuan dan penggunaan modal usaha tidak kompeten dalam manajerial. Yang terakhir, masalah yang berkaitan dengan kesulitan biasanya dihadapi wirausahawan antara lain: pertama, kinerja atau konsep perusahaan yang meragukan membuat para wirausahanya gagal dalam menjalankan usahanya. Yang kedua, kegagalan perusahaan untuk menindaklanjuti juga disebabkan karena tidak kompetennya dalam manajerial. Tidak kompeten atau tidak memiliki pengetahuan mengelola usaha merupakan faktor penyebab utama yang membuat perusahaan kurang berhasil. Yang ketiga, kurangnya pengalaman dan ketajaman bisnis dalam kemampuan mengkoordinasi, mengelola sumber daya manusia maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan. Yang keempat, preferensi dari pemodal yang mengharuskan adanya proyeksi laba dan proyeksi mengenai tingkat pengembalian investasi. Yang kelima, kurangnya hubungan dengan sumber modal mengakibatkan sulitnya wirausahawan untuk mengembangkan usahanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang pembiayaan usaha. Sebelum melakukan pembiayaan bisnis, seorang wirausahawan haruslah terlebih dahulu melakukan suatu identifikasi, yaitu identifikasi usaha yang akan dijalankan. Kedua, identifikasi sumber pembiayaan. Identifikasi sumber pembiayaan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu internal dalam lingkup modal perusahaan dan eksternal dalam lingkup investor atau kredit bank. Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan tahapan-tahapan pembiayaan bisnis. Tahap pertama yaitu pembiayaan tahap awal. Di dalam pembiayaan tahap awal terdapat pembiayaan pendanaan modal, benih dalam jumlah yang relatif kecil, dan pendanaan pemula, pengembangan produk, dan pemasaran awal. Pada tahap kedua yaitu ekspansi atau pengembangan, merupakan tahapan di mana modal atau dana yang diperoleh dari sumber pembiayaan internal ataupun eksternal digunakan untuk mengembangkan dan memperluas usaha. Kemudian yang terakhir, tahap ketiga yaitu pembiayaan akuisisi dan leverage buyout, merupakan akuisisi yang harga belinya dibantu oleh gabungan saham dan utang yang arus kas atau aset targetnya dipakai untuk menjamin dan melunasi utang. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok yang lain. Terima kasih. Saya dari kelompok 6 akan membahas mencari sumber usaha. Setiap bisnis itu butuh modal usaha untuk membeli peralatan lengkap supaya usahanya berjalan secara maksimal. Tidak hanya menambah inventaris barang saja, namun biaya perbaikan harus dihitung. Maka dari itu, pinjaman modal dapat dijadikan alternatif untuk membeli peralatan demi meningkatkan bisnis. Beruntungnya saat ini ada banyak cara untuk mendapatkan modal usaha. Sumber modal usaha tersebut berasal dari: yang pertama adalah modal perusahaan, yang kedua modal patungan, yang ketiga modal dari investor, yang keempat modal pinjaman dari bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konstiasi dari kelompok 6.
Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan dengan pemodal. Hubungan dengan pemodal, seperti yang kita tahu, investor mengeluarkan dana tidak sembarangan. Mereka pun butuh kejelasan untuk bisa memberikan dana kepada kita yang akan membuat sebuah bisnis atau sebuah wirausaha. Dengan meminta dana pada investor, tentu kita membuat mereka berharap dan berekspektasi terhadap kinerja kita, apa yang akan mereka dapatkan, dan kita sebagai pencari dana harus bisa memastikan hal tersebut terpenuhi. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana cara kita menjaga hubungan yang baik antar investor dan bagaimana cara kita tetap menjaga harapan dari investor itu sendiri? Nah, di sini saya menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut, yaitu cara menjalin hubungan yang baik dengan pemilik modal dan investor, yaitu harus adanya kesepakatan antara dua belah pihak. Maksudnya antara dua belah pihak itu yaitu kesepakatan antara sebuah perusahaan dengan pemilik modal itu sendiri. Semisal ada tanda tangan di atas materai maupun semacam hitam di atas putih, mungkin seperti itu. Harus ada kesepakatan di antara dua belah pihak agar tidak terjadi kerugian. Dan yang berikutnya adalah menjaga hubungan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Dari kesepakatan yang sebelumnya disepakati, maka terjalinlah hubungan antara jangka panjang maupun pendek. Itu akan menyesuaikan antara dua belah pihak. Dan yang terakhir, menyelesaikan tanggung jawab yang baik, terutama dalam menyelesaikan atau pengembalian modal, di mana sang peminjam modal ini bertanggung jawab atas peminjaman modal yang mereka pinjam terhadap investor maupun perusahaan. Seperti misal dari perjanjian sebelumnya, peminjam modal menyepakati untuk membayar 3 bulan lebih awal dari kesepakatan, dan seterusnya. Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk melakukan kegiatan usaha dalam pengembangannya tentu kita memerlukan suatu pembiayaan yang begitu banyak, sehingga harus melakukan suatu usaha menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam pencarian modal usaha. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.